Adik-adik sahabat pelajar SMP Tulis Frater Maumere kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Kembali kita bertemu pada pelajaran kita atau pertemuan kita kali ini. Masih bersama saya Bapak Albertus Lididong dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adik-adik, sesuai dengan kontrak belajar kita satu semester pada pertemuan minggu lalu, pada kesempatan ini kita akan langsung saja di pertemuan yang pertama. Ya adik-adik sahabat belajar SMP Katolik Frater Maumere kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 kembali bertemu lagi pada pembelajaran kita yang pertama di hari ini. Baik adik-adik sahabat belajar, kita akan masuk pada bab yang pertama tentang interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Interaksi atau hubungan antara negara Asia dan negara lainnya. Dalam hal ini kita akan melihat tentang negara-negara yang berada di benua Asia, maksudnya adik-adik ya. Kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran. Adik-adik sahabat belajar, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah setelah pembelajaran berakhir, adik-adik diharapkan dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Tentu adik-adik kita harus menggunakan peta, menggunakan atlas, atau adik-adik juga bisa menggunakan globe, sehingga kita bisa menunjukkan atau kita bisa menentukan letak benua Asia atau juga benua-benua lain yang ada di dunia. Yang kedua, adik-adik juga diharapkan dapat menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua-benua lainnya. Kalau letak astronomis adik-adik, pasti kita akan acuannya pada dia letak lintangnya atau berdasarkan garis lintang dan berdasarkan garis bujur. Yang ketiga adik-adik, pada akhir pembelajaran, adik-adik juga diharapkan dapat menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Kalau omong tentang letak geografis, berarti ini kita akan melihat letak yang sesungguhnya atau letak berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Yang keempat, adik-adik juga diharapkan dapat menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Bisa berdasarkan yang paling luas sampai yang paling kecil, atau mungkin juga dari yang paling kecil bisa sampai yang paling besar. Yang kelima, adik-adik juga diharapkan dapat menyebutkan pembagian region atau pembagian wilayah benua Asia dan benua lainnya. Ya, pembagian region atau pembagian wilayah. Kita beri contoh, misalnya saja mungkin Asia Timur, Asia Tenggara atau Asia Selatan dan lain sebagainya. Yang keenam, adik-adik juga diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua-benua lainnya. Yang ketujuh, adik-adik juga diharapkan dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dan dinamika penduduk di benua lainnya. Yang kedelapan, adik-adik juga diharapkan dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan di benua lainnya. Baik adik-adik sahabat belajar, kita lanjut terus ke bagian yang pertama tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Berbicara tentang benua, saya yakin di adik-adik di SD pasti sudah pernah dapat, Bapak Ibu guru SD sudah pernah mengajarkannya. Lalu saya yakin betul bahwa adik-adik juga masih ingat baik. Tapi untuk sekedar mengingatkan kembali, kita akan melihat pengertian benua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas,
Sehingga bagian tengah benua itu tidak dapat pengaruh langsung dari angin laut. Ya, adik-adik, mengapa bagian tengah tidak dapat pengaruh langsung dari angin laut? Karena kita berdasarkan pengertiannya bahwa benua adalah bagian dari bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Dengan demikian, benua juga dapat disebut sebagai daratan yang sangat luas di bumi. Dengan demikian, daratan yang sangat sempit sering kita sebut sebagai pulau. Adik-adik sahabat belajar, kita lanjut terus ke benua-benua di bumi. Ada beberapa pendapat para ahli geografi mengenai jumlah benua di bumi. Ada yang berpendapat bumi memiliki 7 benua. Ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan, ada Afrika, ada Eropa, ada Asia, ada Australia, dan ada Antartika. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bumi memiliki 6 benua. Ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Asia, dan ada benua Antartika. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas 5 benua. Yang pertama adalah Amerika. Adik-adik bisa lihat dengan simbol warna merah. Lalu yang kedua adalah benua Afrika dengan simbol atau diberi warna hitam. Lalu ada benua Eropa dengan warna biru, benua Asia dengan warna kuning, dan benua Australia dengan warna hijau. Ya, mengapa kita membahas hanya 5 benua? Hal ini dikarenakan kelima benua tersebut merupakan benua yang dihuni oleh manusia. Baik adik-adik sahabat belajar, kita akan melihat tentang letak dan luas benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Adik-adik, ini yang dikatakan sebagai letak astronomis. Karena letak astronomis itu letak suatu wilayah atau negara dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, adik-adik, maka kita boleh katakan bahwa benua Asia sebagian berada di belahan bumi bagian barat dan sebagian berada di belahan bumi bagian timur. Berdasarkan lintangnya adik-adik, maka benua Asia juga kita boleh katakan sebagian berada di bagian utara dan sebagian dari wilayah Asia berada di belahan bumi bagian selatan. Hampir seluruh wilayah benua Asia terletak di belahan bumi utara. Hanya sebagian di wilayah benua Asia yang terletak di belahan bumi bagian selatan, termasuk Indonesia. Jadi, adik-adik, hanya sebagian kecil saja yang berada di bagian selatan, termasuk Indonesia. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi. Luasnya mencapai 44.391.000 km persegi atau 30% dari total daratan yang ada di bumi. Saya ulang lagi adik-adik, benua Asia adalah benua yang terbesar di bumi jika dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Tadi kita sudah menyebutkan ada 5 benua. Lalu dari 5 benua itu, benua Asia adalah benua yang paling besar dengan luasnya tadi mencapai 44.391.000 km persegi. Adik-adik sahabat belajar kelas 9, kita lanjut ke bagian berikut tentang batas-batas benua Asia. Biar kita tahu bahwa kita punya
benua atau kita ini berada di benua Asia, paling kurang kita harus tahu tentang batas-batas benua Asia. Ya, kita bisa melihatnya melalui peta, atau kita bisa melihatnya melalui atlas, atau kita juga bisa melihatnya melalui globe. Adik-adik, kita bisa lihat di tayangan di slide yang ada, coba tampilkan tentang peta benua Asia. Kita bisa lihat bersama, ini adalah tampilan dari benua Asia. Di bagian utara, itu adalah Samudra Arktik atau berbatasan dengan Samudra Arktik. Di bagian utara, itu artinya bagian atas, adik-adik. Dan bagian selatan, itu atau bagian paling bawah, itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia. Lalu bagian timur, atau berdasarkan peta itu kita lihat dari sebelah kanan, berhadapan dengan kita, itu Selat Bering dan Samudra Pasifik. Bagian barat atau bagian yang kiri itu berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Juga untuk perlu adik-adik ketahui bahwa antara benua Asia dan benua Australia itu berbatasan di wilayah daratan. Kalau kita bandingkan benua Asia dengan benua Australia, itu dibatasi oleh lautan. Atau benua Asia dengan benua Amerika dibatasi oleh lautan. Untuk benua Asia dan benua Eropa itu dibatasi oleh daratan. Maka sini kita lihat ada pegunungan Ural. Ya. Lalu benua Asia, adik-adik, itu memiliki daratan yang luas sehingga menimbulkan karakter iklim yang bervariasi. Ya, tadi kita sudah lihat tentang luas dari benua Asia, dan boleh katakan bahwa Asia tadi adalah wilayah yang memiliki daratan yang sangat luas, atau jika dibandingkan dengan benua-benua lain, maka hal ini akan menimbulkan karakter iklim yang bervariasi. Variasi iklim ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti topografi dan kondisi alam yang beragam. Saya ulang lagi, karena benua Asia memiliki daratan yang luas dan memiliki topografi atau kondisi alam yang beragam, maka benua Asia ini juga memiliki iklim yang bervariasi. Adik-adik sahabat belajar, untuk benua Asia ini dibagi dalam 5 jenis iklim. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah iklim tropis. Adik-adik, sahabat belajar SMP Katolik Frater Maumere kelas 9. Kalau berbicara tentang iklim tropis, saya yakin bahwa adik-adik semua pasti tahu. Ya, mengapa tahu? Karena kita ini berada di daerah yang beriklim tropis. Indonesia berada di daerah yang beriklim tropis. Sehingga kalau berbicara tentang iklim tropis, semua kita pasti tahu. Iklim tropis ini ditandai dengan curah hujan yang tinggi, suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Iklim tropis itu ditandai dengan curah hujan yang tinggi, adik-adik, memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Tentu Asia Tenggara seperti Indonesia, dan Asia Selatan pasti adik-adik tahu seperti negara India. Lalu iklim yang kedua adalah iklim sedang atau subtropis. Ditandai dengan adanya 4 musim. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, dan ada musim semi. Nah, tentu pasti berbeda dengan yang iklim tropis.
Kalau iklim tropis hanya memiliki 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Sementara di daerah subtropis memiliki 4 musim: panas, gugur, dingin, dan semi. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Timur. Di sini Asia Timur contohnya adalah negara Jepang, ya, dan negara-negara lain. Adik-adik bisa mencarinya sendiri. Yang ketiga adalah iklim kontinental kutub. Iklim kontinental kutub ini ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat ini terjadi di daerah kutub. Wilayah yang dipengaruhinya adalah Asia bagian utara. Asia bagian utara. Yang keempat adalah iklim kontinental. Ditandai oleh pengaruh daratan yang sangat dominan. Wilayah yang dipengaruhi ini adalah Asia Tengah. Jadi ini biasanya terdapat di wilayah-wilayah pedalaman atau wilayah yang jauh dari permukaan air laut. Yang di sini adalah Asia Tengah. Kalau Asia Tengah di sini kita beri contoh seperti negara Iran. Lalu yang berikut adalah iklim gurun. Adik-adik, iklim gurun ini ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim. Ya, mengapa dikatakan sangat ekstrim? Karena biasanya curah hujannya rendah dan sangat panas. Siang hari rasakan cukup panas atau sangat panas, dan malam hari sangat dingin, sehingga dikatakan memiliki suhu yang sangat ekstrim dan curah hujan yang sangat rendah. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Barat. Ya, wilayah Asia Barat di sini kita beri contoh seperti di Saudi Arabia. Baik adik-adik sahabat belajar kelas 9 SMP Katolik Frater Maumere, dan demikian adik-adik untuk pertemuan kita kali ini sudah selesai. Bapak berharap adik-adik bisa membacanya kembali, mengulangi kembali, bisa melihat atau membuka kembali atau membaca kembali di buku-buku referensi yang sudah dibagikan oleh sekolah atau yang mungkin adik-adik sudah miliki. Juga bisa melihat kembali di literatur lain seperti di internet, atau mungkin bisa melihat di peta, atau bisa melihat di Globe, dan lain sebagainya. Sebagai penutup untuk menambah wawasan adik-adik, Pak akan memberikan tugas mandiri. Tugas ini akan adik-adik kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Atau adik-adik yang sudah mengerjakannya, langsung saja mengumpulkannya di Bapak Ibu Guru yang mengasuh mata pelajaran IPS di kelas adik-adik. Di sini untuk mata pelajaran IPS kelas 9 itu ada Bapak Domi, ada Bapak Gondo, dan saya sendiri. Adik-adik bisa melihat sesuai dengan roster pembagian tugas mengajar. Tugas yang pertama adik-adik kita lihat di slide. Secara geografis, benua Asia ini dibagi menjadi 5 kawasan. Ada kawasan Asia Barat, ada kawasan Asia Timur, ada kawasan Asia Tengah, ada Asia Tenggara, dan ada Asia Selatan. Tugas yang adik-adik harus kerjakan itu dilihat berdasarkan tabel yang sudah Pak buat ini. Di sini berdasarkan pembagian di atas, adik-adik bisa melengkapi tabel ini. Tugasnya gampang atau sederhana saja. Yang pertama kita beri contoh kawasan Asia Barat. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat itu apa saja, adik-adik bisa melengkapi di kolom sebelah. Atau di Asia Timur, ya, negara yang berada di kawasan Asia Timur seperti negara apa saja, adik-adik bisa melengkapinya. Dan sampai di bagian terakhir seperti Asia Selatan. Ya, tadi pertemuan kita yang pertama tadi ada beberapa negara yang Pak sudah singgung, adik-adik bisa melengkapinya lagi atau bisa menambahkannya lagi. Yang kedua, tugas yang kedua adik-adik diminta untuk menuliskan karakter dari benua Asia. Karakter.
dari benua Asia. Adik-adik bisa melihatnya di buku atau juga bisa mencari lewat internet. Dan demikian adik-adik, itu saja tugas yang harus adik-adik kerjakan untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Adik-adik, dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Pak berharap adik-adik tetap semangat, ikuti protokol kesehatan, dan tetap mengikuti aplikasi Edmodo dan YouTube yang disampaikan oleh sekolah. Juga untuk menambah wawasan atau pengetahuan adik-adik bisa menambah atau membaca lagi di buku-buku referensi lain. Juga bisa mencarinya lewat internet. Tetap semangat.